Assalamualaikum. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Selamat membaca untuk para pecinta-pecinta tulisan indah. Di sisi lain, benar-benar keterlaluan si Elena. Tiga-tiganya dia berkhianat di belakangku. This is Ferry. Lelaki yang tengah kesal itu melempar gelas ke sembarang arah. Ia melampiaskan kekesalannya pada benda bening berisikan air di dalamnya. Ibu juga tidak menyangka Elena akan berbuat demikian. Wanita separuh baya yang menyebut dirinya ibu itu ikut serta mengungkapkan isi hatinya. Sudah cukup aku sembunyi selama ini, menutup diri dari semuanya, tapi tidak dengan kali ini. Awas saja, akan aku balas perbuatanmu, Elena. Kamu akan menyesal telah selingkuh dariku, ucap sinis Ferry. Wajah lelaki itu terlihat begitu geram, menahan emosinya kala mengingat kejadian di persidangan tadi. Ia meremas kedua buku tangannya. Urat-urat terlihat menonjol ke sembarang arah. Pukulan demi pukulan ia daratkan pada tembok berwarna putih di depannya, hingga cucuran darah mengalir dari kedua buku tangannya. Berhenti, cukup. Kau hanya akan meruntuhkan rumah ini. Buat apa menyakiti dirimu demi wanita murahan itu? Geram Nadia selaku ibu dari Ferry. Lelaki yang tengah marah itu terdiam. Nafasnya masih terengah-engah menahan emosi. Bruk! Lelaki itu menjatuhkan tubuhnya dengan kasar pada sofa putih di belakangnya. Nadia pun membersihkan luka pada buku-buku jari anak lelakinya itu, kemudian membalutinya dengan kasar. Ibu sudah putuskan, akan segera menikahimu dengan Naina secepatnya. Bu, tolonglah, jangan sekarang membahasnya, jawab Ferry makin kesal, kendati tuntutan ibunya yang tidak tahu sikon. Semakin cepat semakin baik. Dengan begitu kamu akan melupakan wanita murahan itu. Tidak semudah itu, Bu, jawab Ferry kesal. Jika kamu terus begini, kapan kamu bisa melupakan wanita itu? Semburan nafas kasar keluar begitu saja dari mulut Ferry. Mungkin saja dia sekarang sedang bersenang-senang dengan pria selingkuhannya. Dan kau masih saja memikirkan dia, terang Nadia. Lelaki berparas rupawan itu merubah posisi duduknya. Ia begitu gelisah usai mendengar ucapan ibunya. Ia kemudian berdiri dan berlalu lalang di depan ibunya dan Naina, dua wanita yang penuh harap akan persetujuan darinya. Stop, Ferry. Kamu seperti setrika rusak saja. Ibu pusing melihat kamu mandar-mandar terus, protes Nadia dengan tingkah laku anak lelaki satu-satunya itu. Baiklah, Bu. Ferry akan secepatnya menikahi Naina, tegas Ferry seraya menatap tajam pada Nadia. Naina yang sejak tadi hanya terdiam menyaksikan perdebatan anak dan ibu itu, melebarkan senyumnya. Ia begitu bahagia mendengarkan perkataan lelaki yang ia dambakan selama ini. Nah, begitu dong. Kamu itu harus nurut kata ibu. Kalau tidak, ya hasilnya bakalan dapat wanita murahan seperti Elena itu. Seraya tersenyum samringah menatap calon mantunya. Cis! Lelaki berparas tampan itu berdesis kesal melihat kedua wanita yang nampak bahagia dalam kesedihannya. Tanpa berpamitan, lelaki itu dengan marah meninggalkan kedua wanita tersebut. Ferry, kamu mau kemana? Tanya Naina berusaha menghentikan langkah Ferry. Namun usaha Naina tak digubris oleh Ferry. Biarkan saja dia pergi. Kamu tenang saja sayang. Ibu akan mengurus pernikahan kalian secepatnya. Naina tampak malu-malu. Ia hanya tertunduk tersipu, tanpa menjawab ucapan dari calon mertuanya. Ibu malah senang wanita murahan itu kedapatan berselingkuh. Dengan begitu kalian bisa menikah. Sejak lama ibu impikan momen ini.
Akhirnya kesempatan berpihak pada kita, ungkap Nadia. Wanita separuh baya itu nampak begitu gembira. Ia kemudian mengajak calon mantunya untuk makan malam bersama. Aku tidak yakin Ferry akan mencintaiku, terang Nania, seraya menyendokkan nasi ke dalam mulutnya. Tidak usah dipikirkan, cinta itu bisa datang dengan sendirinya, jawab Nadia. Kok tega banget ya Elena sama Ferry? Aku nggak nyangka Elena bisa sepicik itu, bisik Naina. Wanita begitu hanya berpura-pura baik saja. Toh lihat sendiri, ketahuan juga kan dalamnya kemana? Jawab Nadia. Kedua wanita itu tengah asik bergosip di meja makan, merayakan kemenangan atas rencana pernikahan yang akan digelar. Di lain tempat, lelaki berparas tampan dan berdada bidang sedang sibuk menyetir mobil. Beberapa kali setir mobil itu dipukulnya, hingga ia memutuskan untuk menepikan mobil di pinggir jalan. Lelaki itu pun turun dari mobilnya, berdiri tepat pada pembatas jembatan. Di bawahnya sebuah sungai yang mengalir. Lelaki yang terlihat tangguh itu pun mulai menangis. Ah! Ia berteriak keras melepaskan kekesalannya. Kenapa kamu lakukan ini padaku, Elena? Apa salahku? Teriaknya pada aliran sungai yang menyamarkan suaranya. Ia membalikkan badan dan tertidur begitu pulas. Ia ambil selimut bayi untuk dipakaikannya padanya dan mengisap rokok itu. Sembari ku kecup pipi dan menepuk-nepuk ringan bahunya. Bayi mungil itu masih tertidur pulas tanpa merasa terganggu denganku. Ke depan bintang di sana. Entah mengapa air mataku terjatuh menatapnya. Seraya mengingat masa lalunya dengan mantan istrinya. Dulu kita suka berkemah untuk menatap banyaknya bintang. Lihatlah, betapa cantiknya mereka semua. Katamu, kita akan mengajari anak kita mengamati bintang-bintang. Namun nyatanya semua berbeda. Monolog lelaki itu. Ia teramat putus asa mengingat kenangan dengan Elena. Sampai di sini dulu videonya, bye-bye.